Tidak disangka waktu yang diberikan kakeknya pada Luo Li sudah habis. Luo Tianchen, bersama para tetua klan Dewa Luo menjemput Luo Li untuk kembali. Ketika Mu Chen yang menyatakan tekadnya sempat ditekan para tetua itu, beruntung Ling Xi dan Nine Nether berusaha melindungi. Setelah kepergian Luo Li, Mu Chen memutuskan untuk segera melakukan terobosan ke Sovereign. Bagaimana cerita selanjutnya, mari kita simak. Ledakan. Ketika aura Sea meledak, tubuh Mu Chen sepertinya telah disambar petir juga. Dia mulai menggigil sesekali, dan keringat dingin mengalir dari dahinya. Tubuhnya sangat kesakitan, dan itu hampir membuatnya kehilangan kewarasan. Untungnya, Mu Chen sudah dipersiapkan dengan baik. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menenangkan dirinya. Setelah aura Sea meledak, dia bisa merasakan energi spiritual agung yang telah disimpan di dalam mengalir dengan gila-gilaan seperti kuda liar yang tak terkendali. Tanpa kendala aura Sea, Mu Chen kehilangan sedikit kendali atas energi spiritual yang telah ia kembangkan. Jika seseorang tidak dapat menahan energi spiritual, bahkan meridian akan rusak, mengakibatkan situasi yang serius. Mu Chen tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Kembali, Mu Chen berteriak di dalam hatinya dan tiba-tiba, titik cahaya kecil berkilauan di tengah aura Sea. Titik cahaya itu sangat kecil sehingga tidak terlihat. Namun, itu memancarkan hisapan yang kuat. Suara mendesing. Hisap menyebar dan menutupi Mu Chen sepenuhnya. Energi spiritual yang mengamuk tiba-tiba melambat. Itu kemudian melonjak dengan cepat menuju titik cahaya kecil. Desir, desir. Titik cahaya kecil adalah laut berdaulat yang sebelumnya dibuka oleh Mu Chen. Itu bersinar lembut dan menerima apapun yang terjadi. Tampaknya tidak berdasar dan tersedot dalam semua energi spiritual yang mengalir padanya. Setelah 2 jam, energi spiritual di tubuh Mu Chen berhenti mengamuk. Titik cahaya, yang dibentuk oleh laut yang berdaulat, tergantung di tubuhnya. Itu lebih cerah dari sebelumnya. Pikirannya bergerak dan masuk ke laut berdaulat. Laut yang luas muncul di depan matanya dan energi spiritual melonjak di dalamnya. Skala itu jauh lebih besar dari kekuatan pilar setan Meru besar. Mu Chen membuka matanya. Nine Nether, yang mengawasinya dari samping, menghela nafas lega. Dia tahu bahwa Mu Chen pasti telah menyelesaikan langkah untuk menghancurkan aura Sea. Laut berdaulat telah berhasil menggantikan aura Sea. Mu Chen kemudian harus mengisi laut berdaulat dengan energi spiritual. Ini akan membutuhkan waktu, dan itu adalah langkah penting baginya untuk maju dari 3 kelas bencana roh ke tingkat Sovereign. Jika Anda bisa memperbaiki Sovereign Pil yang Anda peroleh dari kompetisi Akademi Spiritual, Anda seharusnya bisa mencapai level Sovereign. Ini bisa menghemat sedikit waktu, kata Nine Nether. Mu Chen ragu-ragu sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan lembut, saya ingin menyempurnakan sendiri laut yang berdaulat. Nine Nether terkejut setelah mendengar ini dan berkata dengan cemberut, apakah Anda tidak memperbaiki Sovereign Pil atau Sovereign Spiritual Liquid? Jika Anda tidak melakukan itu, Anda akan membutuhkan waktu lama untuk menumbuhkan laut berdaulat. Petik 2. Seseorang akan membutuhkan sejumlah besar energi spiritual untuk mengisi laut berdaulat. Jika seseorang hanya bergantung pada kultivasinya sendiri, dia akan membutuhkan waktu yang lama. Kebanyakan orang akan memilih untuk memperbaiki cairan spiritual berdaulat untuk mempercepat prosesnya. Saya punya banyak waktu di dunia. Laut Sovereign adalah dasar dari tingkat Sovereign. Saya pikir akan lebih baik untuk mengolahnya sendiri untuk menyempurnakannya, kata Mu Chen sambil tersenyum. 9 Nether tidak membantah ini tetapi memandang Mu Chen dengan cara khusus. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak pernah tahu Anda memiliki wawasan seperti itu. 9 Nether memuji Mu Chen. Keputusannya mengejutkan. Banyak orang tidak sabar untuk memperbaiki cairan spiritual Sovereign untuk maju ke tingkat Sovereign dan merasakan kekuatan Sovereign yang nyata. Meskipun tidak ada salahnya, energi spiritual tidak sekuat orang yang mencapainya berdasarkan kultivasinya sendiri. Laut Sovereign adalah dasar dari tingkat Sovereign, jadi itu sangat penting. Tidak mudah bagi Mu Chen untuk tidak tergoda oleh kekuasaan dan memilih cara yang lebih mudah untuk membangun laut berdaulatnya. Mu Chen menatap awan spiritual di langit dan bergumam, ini karena saya sangat ambisius. Aku tahu kau mengincar penguasaan yang tiada taraf, Nine Nether meringkuk di bibirnya. Dia menatap Mu Chen dan berkata, jalan ini tidak mudah. Anda akan menyadari bahwa ada banyak talenta di dunia 1000 besar.
Petik 2. Tidak peduli seberapa sulitnya, aku harus terus maju. Mu Chen tersenyum lebar dan berkata kepada Nine Nether, ini adalah janji yang dibuat oleh seorang pria untuk gadis yang dia suka. Nine Nether tercengang saat dia menatapnya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum. Pemuda ini telah dewasa, saya akan membutuhkan bantuan Anda. Mu Chen tersenyum pada 9 Nether, dan sebelum dia bisa menjawab, dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Kamu terlalu berlebihan. Anda benar-benar menganggap saya sebagai pengawal Anda. Nine Nether mengertakkan gigi dan melambaikan tinjunya ke arah Mu Chen. Pada akhirnya, dia hanya memelototinya dan duduk bersila di dekatnya. Saat Mu Chen memasuki kondisi kultivasi, hisapan kuat melonjak dari tubuhnya. Awan spiritual mulai mendidih dan tiba-tiba, mereka meluncur turun seperti badai dan menutupi Mu Chen. Energi spiritual yang agung mengalir ke tubuhnya dan setelah disempurnakan, ia pergi ke laut berdaulat. Laut sovereign seperti lubang tanpa dasar. Itu melahap aliran energi spiritual yang terus-menerus. Pada saat ini, Mu Chen mengerti mengapa 9 Nether mengatakan bahwa jika dia bergantung pada budidayanya sendiri, itu akan memakan waktu lama untuk mengisi laut berdaulat. Setelah berkultivasi sepanjang hari, tidak ada peningkatan di laut sovereign-nya. Energi spiritual yang telah dimurnikannya tampak tidak signifikan. Pada tingkat ini, Mu Chen perlu waktu setidaknya 3 bulan untuk mengisi laut sovereign. Tingkat pemurnian ini terlalu lambat, Mu Chen bergumam di dalam hatinya. Dia merenung sejenak dan tiba-tiba, dia berpikir. Dia menyatukan tangannya dan membentuk segel. Mu Chen telah sepenuhnya tertutup oleh awan spiritual di platform teratai. Awan spiritual berkumpul bersama dan melonjak ke arahnya seperti sungai. Saat itu, energi spiritual di langit dan bumi berfluktuasi dengan kuat. 9 Nether berada di dekatnya dan merasakannya. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Sebuah menara cahaya hitam terbentuk di luar tubuh Mu Chen. Ketika itu muncul, itu memancarkan hisapan yang mengerikan yang menyebabkan awan spiritual dalam radius tinggi melonjak ke arahnya. Mereka seperti naga awan spiritual besar yang memasuki menara cahaya. Mengaum, saat naga awan spiritual besar membanjiri menara cahaya hitam, naga emas kuno yang hidup di atas menara terbang ke atas. Itu kemudian berubah menjadi api emas dan memasuki menara. Desir, desir. Ketika naga awan spiritual agung bersentuhan dengan api emas, mereka dengan cepat menguap. Akhirnya, tetesan hujan melayang dan mendarat di Mu Chen, yang duduk bersila di menara. Meskipun tetesan hujan halus tidak sekuat cairan spiritual sovereign, energi spiritual terkondensasi. Itu murni dan mudah diserap. Sungguh api yang mendominasi. 9 Nether tercengang saat dia melihat api emas. Dia pandai menggunakan api, dan dia dulu memiliki 9 Nether Flame yang telah menjadi Unperishable Flame. Namun, api emas yang ada di depannya bukanlah hal yang biasa. Setelah mengaktifkan pagoda, kecepatan Mu Chen dalam memurnikan energi spiritual menjadi lebih cepat dan mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan beberapa tetua di Akademi Spiritual Surga Utara bisa secara tidak jelas merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Mu Chen membenamkan dirinya dalam kondisi kultivasi. Dia secara naluriah memurnikan energi spiritual yang telah dia serap dan tidak menyadari gangguan apapun. Dia melakukannya selama 1 bulan penuh. Selama bulan itu, dia tidak pernah istirahat. Dia telah memurnikan dan menyerap energi spiritual dalam jumlah besar. Energi yang datang dari bukit belakang menjadi begitu besar, tidak hanya para tetua di Akademi Spiritual Surga Utara dapat merasakannya, tetapi banyak murid juga dapat merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Untungnya, semua orang tahu bahwa Mu Chen sedang berkultivasi, dan kepala Tai Chang telah memberikan instruksi agar dia tidak diganggu. Para murid dikejutkan oleh fluktuasi energi spiritual. 1 bulan berlalu dengan cepat. Di bukit belakang, 9 Nether, yang telah menghemat energinya dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke platform kultivasi. Menara cahaya hitam tiba-tiba melonjak dan mulai bubar. Setelah itu, sesosok duduk bersila di udara. Tidak ada apapun dalam jarak 100 kaki di sekitar sosok itu. Sepertinya ada perisai tak terlihat yang bahkan energi spiritual tidak bisa masuk. Sosok itu duduk dengan tenang di udara, dan tidak ada fluktuasi energi spiritual. Namun, penindasan yang tidak bisa dijelaskan menyebar. Mu Chen, yang duduk seperti batu, akhirnya membuka matanya perlahan. Ledakan, pancaran di matanya menyebabkan lengkungan ruang terbentuk.
Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul dengan cepat di langit. Dia perlahan membuka tangannya dan dengan cepat naik ke langit. Ledakan, kedengarannya seperti guntur, dan berkas cahaya energi spiritual yang besar menyembur keluar dari tubuhnya. Sinar cahaya mengikat langit dan bumi, dan penindasan menyebar. Banyak murid Akademi Spiritual Surga Utara tampak tercengang dan menatap balok besar itu. Mereka bisa merasakan penindasan yang familiar keluar dari berkas cahaya. Itu adalah penindasan dari Master Sovereign. Mu Chen telah berhasil masuk ke level Sovereign. Meminjam cermin, sinar cahaya besar melesat ke langit. Itu bisa terlihat jelas dalam radius 100 mil. Semua orang bisa merasakan penindasan mengerikan yang familiar dari sinar cahaya. Mereka telah merasakannya dari orang tua mereka ketika mereka telah maju ke tingkat Sovereign. Ini berarti bahwa orang yang memiliki sinar telah berhasil maju ke level Sovereign. Shen Changsheng dan Li Xuantong berada di salah satu gunung di Akademi Spiritual Surga Utara. Mereka mengangkat kepala dan tampak bingung saat mereka melihat sorotan cahaya. Orang ini tidak normal, kata Shen Changsheng sambil tersenyum masam. Dia dipenuhi dengan kekaguman pada Mu Chen, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa membiarkannya berbaring. Ketika dia pertama kali bertemu Mu Chen, Mo Xingtian berusaha membunuhnya. Dalam 3 tahun, Mu Chen telah melampaui dia dan memasuki level Sovereign sebelum dia melakukannya. Li Xuantong mengangguk setuju. Dia merasakan lebih dalam tentang kemajuan Mu Chen daripada Shen Changsheng. Untuk keluar dari 3 ronde dengan Li Xuantong saat mereka pertama kali bertemu, Mu Chen harus berusaha keras. Dia mengira Mu Chen tidak cukup baik untuk Luo Li saat itu. Namun, dalam 3 tahun mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa luar biasa Mu Chen dan seberapa cepat dia berkembang. Li Xuantong harus setuju bahwa Luo Li memiliki selera yang bagus. Sebelumnya, ketika Luo Li pergi dengan Mu Chen, Luo Tianshen tidak terlalu senang dengannya. Sekarang Li Xuantong telah melihat kemajuannya. Dia tahu bahwa suatu hari Luo Tianshen akan mengubah pandangannya tentang Mu Chen, seperti yang dia lakukan. Pemuda ini mampu mengejutkan orang dengan keajaibannya. Saya tidak berpikir Mu Chen akan tinggal di Akademi Spiritual Surga Utara untuk waktu yang lama, Shen Changsheng tiba-tiba berkata. Dia terdengar agak sedih. Dia telah mengenal Mu Chen untuk beberapa waktu, dan dia memiliki kesan yang baik tentang dia. Li Xuantong memandang Shen Changsheng dan bertanya, bagaimana denganmu? Dia tahu bahwa Shen Changsheng bangga, dan dia tidak akan terikat dan tinggal di Akademi Spiritual Surga Utara untuk waktu yang lama. Aku akan mengasingkan diri agar bisa masuk ke level Sovereign. Ketika saya telah mencapainya, saya akan berkeliaran di sekitar 1000 dunia besar juga. Siapa tahu, saya mungkin bertemu Mu Chen di sana. Saya ingin berdebat dengannya, diberi kesempatan, dan melihat siapa yang lebih kuat, kata Shen Changsheng sambil tersenyum. Dia menantikan hari dia bisa berdebat dengan Mu Chen. Li Xuantong tersenyum dan berkata, mari kita lakukan bersama. Saya pikir saya mungkin naik ke tingkat Sovereign lebih awal dari Anda. Petik 2. Hahaha, tidak mudah untuk melampauiku. Apakah Anda pikir Anda adalah Mu Chen? Shen Changsheng tertawa terbahak-bahak. Kita lihat. Li Xuantong tersenyum dan menatap Shen Changsheng dengan hangat. Dia menganggap Shen Changsheng sebagai lawan yang dengannya dia bisa mengukur kekuatan dan meningkatkan dirinya sendiri. Adapun Mu Chen, dia adalah bajingan. Akan lebih baik untuk menyingkirkannya. Li Xuantong tidak ingin terus menerima pukulan darinya. Di aula utama Akademi Spiritual Surga Utara, Naga Laut Utara, Kepala Tai Chang, dan aula Master Mo Yu mengangkat kepala mereka dan memandangi berkas cahaya besar itu. Mereka tampak senang dengan Mu Chen. Prestasinya selama 3 tahun terakhir adalah kasus yang jarang terjadi di Akademi Spiritual Surga Utara. Hall Master Mo Yu berkata sambil mendesah, anak ini sangat kuat. Akan lebih baik jika dia bisa terus tinggal di Akademi Spiritual Surga Utara. Petik 2. Naga Laut Utara tampak marah dan memarahi Hall Master Mo Yu. Kamu picik dan merusak masa depannya. Wajah Hall Master Mo Yu menjadi gelap setelah dimarahi. Dia berkata dengan canggung, itu hanya ucapan biasa. Kepala Tai Chang tertawa melihat ini. Dia tampak geli dan berkata, Mu Chen memiliki potensi besar, tetapi Akademi Spiritual Surga Utara tidak dapat membantunya mengembangkannya. Dia milik 1000 dunia besar. Jika Mu Chen terus tinggal bersama kita, kekuatannya pasti akan meningkat, tapi dia tidak akan menjadi penguasa sejati. Mo Yu, apakah kamu percaya bahwa di masa depan ketika Mu Chen kembali,
bukan hanya kita, tetapi Brother Northern mungkin tidak cocok untuknya. Petik 2. Setelah mendengar ini, wajah Mo Yu berubah. Dia tidak menyangka kepala Tai Chang sangat memikirkan Mu Chen. Naga Laut Utara mengelus jenggotnya dan terlihat tenang. Dia tahu apa yang dikatakan kepala Tai Chang mungkin saja terjadi. Pemuda ini memiliki potensi besar. Yang terpenting, dia memiliki keinginan kekuatan tertinggi untuk mengejar jalur kultivasi. Tekad, ketekunan, dan berpegang teguh pada hati nurani. Apa yang paling penting bagi seorang penguasa bukanlah bakatnya, tetapi memiliki keinginan seorang penguasa. Pemuda ini akan memiliki masa depan yang cerah. Sister Lingxi, apakah Brother Mu Chen berhasil membuat terobosan? Yu Jing bertanya dengan gembira dan melihat sinar cahaya besar di kejauhan. Lingxi duduk di tumitnya di depan rumah bambu. Posisi duduk menunjukkan lekuk tubuhnya yang menakjubkan. Namun, tidak ada seorang pun yang memiliki hak istimewa untuk melihat mereka. Lingxi memegang pot batu giok dan menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Dia melirik sinar cahaya besar dan mengangguk dengan santai, saya kira begitu. Suner mengerutkan bibirnya dan bertanya, Saudari Lingxi, apakah kamu tidak peduli pada saudara Mu Chen? Dia tidak senang dengan sikap Lingxi. Saya tidak perlu khawatir tentang dia. Ada wanita cantik yang membantunya sekarang, kata Lingxi datar. Oh, Suner tersenyum pada Lingxi dan menggodanya, Sister Lingxi cemburu pada saudari cantik itu. Apakah dia cantik? Lingxi mengangkat alisnya dan menatap Suner. Dia secantik kamu, tidak, kamu lebih cantik. Suner berseru. Namun, ketika dia melihat bahwa Lingxi telah mengangkat alisnya, dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Lingxi mendengus ringan. Dia mengangkat wajahnya dan melihat sinar energi spiritual di langit. Dia mengertakkan gigi dan memikirkan saat Mu Chen mengasingkan diri. Dia telah mengambil inisiatif untuk bertanya apakah dia membutuhkan bantuannya untuk melindunginya, tetapi Mu Chen telah menolak tawarannya. Dia tidak bisa diampuni. Suner mencuri pandang ke Lingxi dan menjadi bingung. Meskipun Sister Lingxi memperlakukan orang dengan dingin, dia baik hati. Dia rukun dengan Sister Luoli. Mengapa dia tidak menyukai Sister Nine Nether? Dia telah mendengar bahwa di asosiasi Dewi Luo, diketahui bahwa Sister Lingxi dan Sister Nine Nether adalah wanita dewasa yang paling populer, meskipun dia tidak tahu apa arti wanita dewasa. Saat Suner menggaruk kepalanya, Lingxi berdiri. Dia menatap berkas cahaya besar itu, dan merasa senang dan bangga. Mu Chen memang anak Bibi Jing. Dia harus menjadi luar biasa seperti Bibi Jing di masa depan. Ketika hari itu tiba, dia mungkin jatuh cinta padanya. Lingxi tersipu oleh pikiran ini dan dengan cepat menyingkirkannya dari pikirannya. Sinar cahaya besar menutupi langit dan bumi selama beberapa menit sebelum menghilang ke udara tipis. Sebelum menghilang, dua pita melintas di cakrawala dan muncul di atas Akademi Spiritual Surga Utara. Banyak murid melihat ke arah itu dan melihat seorang pemuda berdiri di udara. Dia terlihat sama seperti sebelumnya, dan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang mengelilinginya sebelumnya telah menghilang. Semua orang akan mengira bahwa dia telah gagal menerobos jika bukan karena wataknya di udara. Nine Nether berdiri dengan anggun di samping Mu Chen. Dia menarik perhatian semua orang, bahkan lebih dari Mu Chen. Dia tinggi dan ramping, dan memiliki leher anggun seperti angsa. Dia memiliki tulang selangka yang halus dan dada yang menggairahkan. Kakinya yang panjang dan tanpa celah sangat menyenangkan untuk dilihat. Matanya indah dan liar, dan mengirimkan pesan bahwa akan sulit menjinakkannya. Mu Chen memandang orang-orang yang menatap mereka dan tersenyum. Dia menghela nafas lega dan dengan lembut mengepalkan tinjunya. Dia bisa merasakan energi spiritual yang mengerikan melonjak di tubuhnya seperti gunung berapi. 3 tingkat bencana roh bahkan tidak sebanding dengan kekuatan energi spiritual. Dia sekarang bisa dengan mudah menekan beberapa ratus master di 3 kelas bencana roh. Perbedaannya bukan soal angka, kekuatan tersebut mengandung energi spiritual murni. Setelah Mu Chen berhasil membudidayakan tubuh surgawi berdaulat di masa depan, itu akan menjadi lebih kuat. Sungguh kekuatan yang menakjubkan. Mu Chen menikmati perasaan itu, dan setelah dia sadar, dia membawa 9 neter ke aula utama. Hahaha, Mu Chen, selamat, Hall Master Mo Yu dan para kepala lainnya berkata sambil tersenyum ketika mereka melihat Mu Chen. Mu Chen menangkupkan tinjunya dan menatap ragu-ragu ke arah kepala Tai Chang. Mengapa kamu ragu-ragu? Katakan saja apa yang Anda inginkan,
kata kepala Tai Chang lembut sambil tersenyum. Mu Chen memandang dengan gugup ke arah kepala Tai Chang dan bertanya dengan hati-hati, "Ketua, saya ingin menggunakan cermin penghakiman. Bisakah saya? Ini sangat penting baginya. Jika dia tidak dapat menggunakannya, akan sulit baginya untuk menemukan katalog abadi." Kepala Tai Chang dan kepala lainnya terkejut dengan permintaan Mu Chen. Mereka tampak muram dan alis mereka berkerut. Setelah melihat ini, hati Mu Chen tenggelam. "Anda ingin meminjam cermin penghakiman?" Kepala Tai Chang dan kepala lainnya mengerutkan kening setelah mendengar permintaan Mu Chen. Setelah beberapa lama, kepala Tai Chang melihat ke arah Mu Chen dan berkata, "Cermin penghakiman dikendalikan bersama oleh 5 akademi besar. Satu akademi saja tidak dapat mengabulkan penggunaannya. 5 akademi besar harus memilih. Jika lebih dari 3 orang setuju, Anda dapat menggunakan cermin penghakiman." Petik 2. Mu Chen menggaruk kepalanya dan tersenyum kecut. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk meminjam cermin penghakiman. Namun, dia harus bergantung padanya untuk mendapatkan informasi tentang katalog abadi. Kepala Tai Chang melanjutkan, "Di antara 5 akademi besar, Akademi Suci Spiritual tidak mungkin menyetujuinya. Namun, mungkin ada kemungkinan 3 akademi besar lainnya akan setuju." Petik 2. Naga Laut Utara, yang selama ini menjadi ibu, perlahan berkata, "Biarkan aku melakukan perjalanan ke 3 akademi besar. Mereka mungkin menunjukkan rasa hormat dan menyetujui permintaan saya." Petik 2. Setelah mendengar ini, kepala suku Tai Chang dan kepala lainnya tercengang. Naga Laut Utara jarang mengganggu urusan akademi. Dia membuat pengecualian untuk Mu Chen. Mu Chen tertegun juga. Dia memandang dengan penuh syukur pada Naga Laut Utara dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, Senior Utara." Mu Chen tahu bahwa sulit untuk mendapatkan penguasa bumi untuk berbicara untuknya. Mengingat kebanggaan Naga Laut Utara, dia jarang mengambil inisiatif untuk meminta bantuan dari orang lain. Mu Chen tidak menolak tawaran itu. Dia tahu bahwa jika dia melakukannya, lelaki tua eksentrik itu akan segera mengabaikannya. Mu Chen hanya harus mengingat kebaikannya. "Jika Anda tidak tampil baik dalam kompetisi Akademi Spiritual Surga Utara tidak akan mempertahankan gelar kami. Apa martabat saya dibandingkan dengan ini?" Naga Laut Utara memandang Mu Chen dan tersenyum, yang jarang terlihat. "Saya dan akan selalu menjadi murid Akademi Spiritual Surga Utara," kata Mu Chen sambil tersenyum. "Bagus. Karena Anda telah mengatakan ini, sangat berharga bagi saya untuk menyerahkan martabat saya." Naga Laut Utara tersenyum dan tampak senang. Dia melambai pada kepala Tai Chang dan kepala lainnya dan berkata, "Saya akan melakukan perjalanan ke 3 akademi besar. Mu Chen, kamu akan tinggal di akademi dan menunggu beritaku." Petik 2. Karena itu, Naga Laut Utara melangkah maju dan memasuki ruang angkasa di depannya. Ruang itu robek dan dia menghilang di dalam. Saat Mu Chen melihat Naga Laut Utara, dia dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadapnya. Kepala Tai Chang menepuk pundak Mu Chen. Setelah berhenti sejenak, dia berkata, "Setelah ini diselesaikan, saya yakin Anda akan meninggalkan akademi." Mu Chen mengangguk. "Mungkin juga, Anda tidak akan pergi jauh jika Anda terus tinggal di akademi. Anda adalah bagian dari 1000 dunia yang hebat." Petik 2. Kepala Tai Chang tersenyum lebar dan melanjutkan, "Saya ingin Anda mengingat apa yang telah saya katakan sebelumnya. Selama Anda tidak melakukan apapun yang melawan akademi, Anda akan selalu menjadi murid kami. Tidak peduli masalah apa yang Anda hadapi di luar sana, selama Anda kembali ke akademi, kami tidak akan mengizinkan siapapun untuk menindas Anda." Petik 2. Mu Chen memandang kepala Tai Chang, yang tersenyum, dan dia tersentuh. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi hanya mengangguk. Dia akan selamanya mengingat tempat ini. Setelah mengobrol dengan kepala Tai Chang sebentar, Mu Chen pergi dengan 9 meter ke halaman tempat tinggal Ling Xi. Ketika dia memasuki halaman, dia melihat seorang wanita berbaju putih duduk di depan rumah bambu. Ketika wanita itu melihatnya, dia tersenyum padanya. Namun, ketika dia melihat 9 meter di belakang Mu Chen, dia mengangkat alisnya. "Selamat, Anda akhirnya telah maju ke Sovereign," kata Ling Xi sambil tersenyum. Mu Chen tersenyum dan duduk di seberangnya. Dia melihat wajah cantiknya dan setelah beberapa saat berkata, "Sister Ling Xi, saya mungkin akan segera meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara." Ling Xi sedang menuangkan minuman untuk dirinya sendiri, dan tangannya gemetar saat mendengar ini.
Dia menatap Mu Chen dan mengangguk ringan. Sister Lingxi, maukah kamu pergi denganku? Mu Chen bertanya dengan lembut. Lingxi terdiam beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan meninggalkan akademi setelah kamu. Tapi, aku tidak akan pergi denganmu. Aku punya hal lain untuk diselesaikan. Petik 2. Hal-hal lain. Mu Chen tertegun. Dia menatap Lingxi, yang sedang menggigit bibirnya, dan berkata dengan cemberut, apakah kamu akan mencari ibuku? Lingxi mengangguk ringan. Ekspresinya berubah sedikit dingin saat dia berkata, ingatanku telah disegel, tapi aku masih bisa merasakan potongan dan potongannya secara tidak jelas. Saya berniat untuk memeriksanya sendiri. Kita perlu tahu di mana Bibi Jing. Petik 2. Ekspresi Mu Chen berubah, dan dia berkata dengan suara muram, tidak, kamu tidak boleh melakukannya sendiri. Itu terlalu berbahaya. Aku akan pergi denganmu. Meskipun dia belum pernah berurusan dengan klan misterius sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa mereka mengerikan. Kekuatan ibunya sebanding dengan penguasa surgawi, tetapi dia telah ditangkap oleh mereka. Lingxi hanya di kelas 4 Sovereign. Jika dia ditemukan oleh klan misterius, dia akan berada dalam bahaya. Jangan konyol. Lingxi tersenyum lembut dan berkata, Bibi Jing lebih suka merindukanmu daripada membahayakanmu. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan saya? Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya tidak akan gegabah. Saya hanya akan memeriksa secara diam-diam. Ketika saya memiliki beberapa petunjuk, saya akan menghubungi Anda. Petik 2. Mu Chen memandang Lingxi. Dia tiba-tiba menjadi sangat lembut. Dia tersenyum dan berbicara dengan lembut, tetapi nadanya dipenuhi dengan tekad. Bagaimanapun juga, kamu harus mencari Bibi Jing di masa depan. Anda harus terbiasa dengan lingkungan sekitar. Saya akan berangkat sebelumnya dan melihat apakah saya dapat mengumpulkan beberapa informasi berguna untuk Anda. Petik 2. Dia menatap langsung ke mata Mu Chen dan dengan lembut menggelengkan kepalanya untuk memberi isyarat agar dia tidak menghalangi dia lagi. Setelah saling menatap selama beberapa waktu, hati Mu Chen tenggelam. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kalau begitu, buatkan satu segel roh untukku. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi sendiri. Petik 2. Segel roh dibuat dengan memisahkan sebagian kecil dari roh seseorang untuk membentuk segel. Segel roh akan terhubung dengan pemiliknya. Jika pemiliknya dalam bahaya, akan ada reaksi di segel roh. Namun, karena segel roh berisi sebagian kecil dari roh tersebut, jika segel tersebut rusak, pemiliknya akan terluka. Kecuali mereka memiliki hubungan yang dekat, tidak ada yang akan menyerahkan segel roh mereka kepada orang lain. Mu Chen dan Lingxi berbagi hubungan khusus. Lingxi melihat ke arah ekspresi tekad Mu Chen dan akhirnya menyerah. Dia tampak sedikit tidak berdaya dan merasa disayangi pada saat yang sama. Dia tersenyum dan berkata, kamu benar-benar keras kepala, baiklah. Dia mengulurkan tangannya dan lampu berkumpul di ujung jarinya. Cahaya keemasan berkilauan dan secara bertahap membentuk segel emas seukuran telapak tangan. Itu kecil dan halus, seperti Lingxi mini. Itu bahkan membawa keanggunannya. Ini, ambillah. Lingxi tersenyum pada Mu Chen dan memberikan segel roh emas kepadanya. Mu Chen mengambil segel roh emas dan memainkannya dengan rasa ingin tahu. Dia membelai mini Lingxi di pipinya dan melihat Lingxi tersipu dan menatapnya dengan marah. Dia terhubung ke Golden Spirit Cell. Karena mereka dekat, dia bisa merasakannya saat Mu Chen mengelus segel. Tindakannya tidak menghormatinya. Jika itu orang lain, Lingxi akan membunuhnya. Batuk, setelah melihat ini, Mu Chen terbatuk dan dengan cepat menyimpan segel roh emas. Dia kemudian berkata dengan serius, Sister Lingxi, apapun yang terjadi, kamu harus berjanji padaku untuk tidak terburu-buru. Saya akan mengurusnya di masa depan. Aku akan melindungimu dan ibu. Petik 2. Tunggu sampai kamu melampauiku. Lingxi tersenyum. Meskipun dia marah sebelumnya, setelah mendengar apa yang dikatakan Mu Chen, dia menjadi bahagia. Ngomong-ngomong, meskipun kamu telah maju ke Sovereign, kamu tidak boleh mengabaikan menumbuhkan susunan spiritualmu. Dengan bakat Anda akan dapat menemukan rahasia Grandmaster Arai Spiritual. Ini adalah keterampilan yang sangat kuat. Ini akan berbahaya di dunia 1000 besar, tidak seperti Akademi Spiritual Surga Utara. Akan lebih baik jika Anda bisa mengetahui keterampilan tambahan. Lingxi tampak tegas dan memperingatkan Mu Chen. Mu Chen tersenyum dan mengangguk.
Lingxi tiba-tiba menjadi sentimental dan dia merasakan kehangatan di hatinya. Satu hal lagi, tiba-tiba, Lingxi berbalik dan melirik 9 neter, yang berdiri di samping. 9 neter tampak tenang dan tidak mendekatinya atau berbicara dengannya. Tanpa alasan, kedua wanita itu tidak bisa saling berhadapan. Meskipun Anda terikat oleh garis keturunan, itu harus memungkinkan untuk memutuskan ikatan. 9 neter mengangkat alisnya dan menatap Lingxi dengan dingin. Lingxi tidak menghindari tatapannya tapi berkata dengan datar, "Jangan lihat aku seperti itu. Mu Chen tidak tahu karena dia masih muda. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan?" Petik 2. Apa yang kamu coba katakan? 9 neter berkata dengan dingin. Kamu harus memegang posisi tinggi di antara 9 burung Netherworld karena kamu mampu berevolusi pada usia yang begitu muda dan memiliki api yang tidak bisa merusak. Lingxi mencibir. 9 neter mengangkat dagunya dan berkata, "Jadi, 9 burung Netherworld sangat keras kepala. Jika Anda memegang posisi penting dan mereka tahu bahwa Anda terikat oleh garis keturunan dengan manusia, mereka akan marah. Mengingat karakter Anda, mereka mungkin memaksa Mu Chen untuk memutuskan ikatan. Jika ini terjadi, Mu Chen akan terluka parah," kata Lingxi dan menatap dingin 9 neter. "Tidak ada yang bisa memaksa kita untuk memutuskan ikatan garis keturunan." 9 neter menatap Lingxi dan menekankan setiap kata, "Tidak. Satu, bisa melakukan." Bahwa, saat kedua wanita itu saling memandang dengan dingin, suasananya mendekati titik beku. Cari katalog abadi. Halaman itu diselimuti suasana tegang saat kedua wanita itu saling menatap dengan dingin. Aura mengesankan yang mereka pancarkan menghasilkan hembusan angin yang menderu-deru, menyebabkan dedaunan di halaman berhembus dengan keras. Takut terlibat dalam konflik yang akan segera terjadi, Suner diam-diam bersembunyi di balik pohon besar saat dia diam-diam menyaksikan konfrontasi antara 9 neter dan Lingxi. Setelah menyaksikan adegan itu, Mu Chen merasakan sakit kepala berkembang. Dia tidak bisa mengerti mengapa dua wanita di depannya selalu bertengkar begitu mereka bertemu satu sama lain, atau mengapa konflik mereka dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa terhadap pihak lain. Lingxi menatap 9 neter saat dia berkata dengan dingin, "Semua orang tahu bagaimana mengucapkan kata-kata yang menenangkan. Jika saya mengetahui Mu Chen terluka karena ikatan garis darah, saya tidak akan membiarkan Anda pergi, bahkan jika Anda adalah anggota dari klan 9 Netherbird." Petik 2. 9 neter mengangkat alisnya saat dia mengejek dengan dingin, "Sungguh arogan dirimu. Saya benar-benar ingin melihat seberapa mampu Anda mendukung kesombongan Anda yang mengancam." Petik 2. Oh benarkah? Ekspresi Lingxi berubah menjadi dingin saat percikan cahaya berkilauan di tangannya yang ramping. Huff. 9 neter Huff menghina saat kilatan dingin melintas di matanya. Bayangan besar yang bisa menelan langit dan bumi muncul di belakang punggungnya, memancarkan aura yang menakutkan. Namun, saat kedua wanita itu akan bertempur, Mu Chen akhirnya berteriak dengan marah saat dia menggenggam tangan Lingxi, kemarahan terlihat di ekspresinya. "Hentikan, kalian berdua, bukankah kalian berdua sudah cukup menimbulkan masalah?" Petik 2. Lingxi dan 9 neter melirik Mu Chen. Dia tidak hanya menyela mereka kali ini. Sebaliknya, dia benar-benar marah. Matanya yang biasanya lembut menjadi sangat kasar. Setelah menyaksikan kemarahan sejati Mu Chen untuk pertama kalinya, aura Lingxi dan 9 neter melemah, dan dengan dengungan ringan, keduanya menahan fluktuasi spiritual mereka. Mu Chen memandang kedua wanita itu, yang saling berpaling, dan mengusap dahinya dengan putus asa. "Sister Lingxi, ikatan garis darah antara 9 neter dan aku terbentuk saat kami berdua berada dalam situasi yang berbahaya. Oleh karena itu, bahkan jika ada cara untuk mengungkap ikatan garis darah ini, saya tidak akan memilih untuk melakukannya. 9 neter telah banyak membantu saya selama bertahun-tahun. Jika bukan karena dia, saya mungkin tidak akan berhasil di sini. Tidak peduli bahaya apa yang akan saya hadapi di masa depan karena ikatan garis darah ini, saya bersedia menanggung risikonya. Selama 9 neter tidak setuju, maka saya tidak akan membiarkan siapapun menyingkirkan Bloodline Bond kami tanpa izin." Suara Mu Chen terdengar di halaman. Meskipun warna suaranya tidak rendah atau dalam, tekad dan ketabahan di dalamnya bergerak. Ekspresi dingin 9 neter dan Lingxi berangsur-angsur mereda. Lingxi mengalihkan pandangannya saat dia melihat ekspresi tekad dan serius pemuda itu, dan kemudian dengan cepat membuang muka. Entah bagaimana, suasana hatinya tiba-tiba menjadi lebih baik.
Lingxi menatap Mu Chen sambil menghela nafas ringan. Karena Anda sudah mengatakannya, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Dia kemudian tersenyum cerah saat dia menggoda Mu Chen. Namun, saya tidak berpikir bahwa Mu Chen muda akan bertanggung jawab. Anda benar-benar telah tumbuh menjadi seorang pria. Petik 2. Mu Chen menggertakkan giginya saat dia menjawab, bagaimana aku masih muda? Kamu lebih tua dariku hanya dalam 2 atau 3 tahun. Petik 2. Lingxi tersenyum acuh tak acuh saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat 9 neter. Nada suaranya perlahan melunak. Saya tidak menargetkan Anda secara khusus, tetapi Anda juga harus memahami bahwa apa yang saya bicarakan adalah masalah mendasar. Lagi pula, jika klan 9 burung Belanda mengetahui masalah ini, aku khawatir mereka tidak mau mengambil tindakan sambil berbaring. Petik 2. Nine Neter berkata dengan tenang, aku sudah cukup umur, jadi ini urusanku sendiri. Bahkan orang tuaku tidak punya suara di dalamnya. Jika benar-benar ada masalah di masa depan, saya akan melindunginya. Petik 2. Sudut mulut Mu Chen bergerak-gerak saat dia berkomentar, saya tidak tertarik untuk mengandalkan wanita. Namun, 9 neter mengabaikan protesnya saat dia pergi. Dia mengatakan kepada mereka hanya untuk meluangkan waktu untuk mengobrol saat dia meninggalkan siluet indahnya. Sungguh gadis yang sombong. Mu Chen, tampaknya jalan yang harus ditempuh masih panjang jika ingin menaklukkan burung pipit kecil yang sombong ini. Petik 2. Lingxi melihat siluet cantik Nine Neter saat dia tersenyum. Dia kemudian dengan malas mengulurkan lengannya, dan lekuk di bawah jubah putihnya segera menjadi semakin jelas. Mu Chen mengangkat bahu tanpa daya. Datanglah padaku jika kamu punya waktu hari ini. Jangan mengabaikan kultivasi arah spiritual Anda. Sebelum Anda pergi, saya akan mencoba mengajari Anda semua yang saya tahu. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Baik. Selama beberapa hari berikutnya, Mu Chen tetap diam di Akademi Spiritual Surga Utara. Sebagian besar waktu, dia berada di halaman spiritual di mana Lingxi berada, saat dia berkomunikasi dengannya tentang kultivasi arah spiritual. Ketika dia selesai berlatih, dia akan merayakan dan bersenang-senang dengan semua orang di asosiasi Dewi Luo. Sebelumnya, ketika dia berada di Akademi Spiritual Surga Utara, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi, tetapi sekarang dia akan segera pergi, dia mulai merasa enggan untuk berpisah dengan semua orang. Dia menyukai senyum murni dan polos dari anggota asosiasi Dewi Luo. Mereka dapat mengabaikan identitas dan status mereka karena pada saat itu, mereka semua hanyalah anggota Akademi Spiritual Surga Utara. Mungkin ketika dia mulai menjelajahi 1000 dunia besar dalam waktu dekat, akan sulit untuk melihat jenis senyuman yang murni polos dan bahagia ini. Bagaimanapun, dia tidak akan lagi berada di Menara Gading yang bebas dari rasa khawatir. Setiap hari ketika malam tiba, Mu Chen akan duduk sendirian di gunung dan menatap langit berbintang. Suatu ketika, seorang gadis muda akan duduk dengan tenang di sampingnya, dan dengan lembut dia akan menyandarkan kepalanya di pundaknya. Dia menyukai perasaan sangat diandalkan. Selama waktu itu, dia merasa seolah-olah dia telah menjadi dunianya, mendukungnya. Tapi sekarang gadis yang dicintainya sudah tidak ada lagi di sampingnya, perasaan seperti itu hanya bisa ada dalam ingatannya. Mu Chen perlahan berbaring di rumput. Matanya dengan lembut tertutup saat dia secara bertahap mengepalkan tangannya dengan erat. Luoli, tunggu aku. Selama 10 hari berikutnya, Mu Chen tetap diam di Akademi Spiritual Surga Utara menunggu kembalinya Naga Laut Utara. Setelah menerima berita tentang kembalinya Naga Laut Utara, Mu Chen segera bergegas ke aula utama. Dia melihat senyuman terukir di fitur kuno Naga Laut Utara. Melihat senyumnya, Mu Chen menghela nafas lega. Seperti yang diharapkan, di antara para kepala dari 5 akademi besar, kepala Tian Sheng dari Akademi Spiritual Suci, si brengsek tua itu, tidak menyetujuinya. Untungnya, 3 kepala lainnya setuju, jadi orang itu tidak bisa berkata apa-apa. Naga Laut Utara memandang Mu Chen saat dia tersenyum. Pada saat ini, bahkan dengan fokus tenang Mu Chen yang biasa, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Kapan Anda ingin mengakses Mirror of Judgment? Bisakah saya melakukannya sekarang? Mu Chen bertanya, karena dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Baik, sekarang, lalu. Petik 2. Naga Laut Utara mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak terkejut dengan urgensi Mu Chen. Dengan lambaian telapak tangannya, kekosongan di depannya robek saat celah spasial muncul. Dia lalu melangkah maju. Ikuti aku.
Mu Chen mengangguk dan segera mengikuti. Nine Nether juga mengikuti di belakangnya. Saat Mu Chen melangkah ke celah spasial, perubahan segera muncul di depan matanya. Ruang itu tampak kecil, tapi itu adalah kekacauan besar. Di dalam ruang kecil ini, cermin perunggu kuno yang sangat besar dengan tinggi sekitar 1000 kaki tergantung diam-diam di udara. Gelombang menakutkan yang tak terlukiskan berdesir halus, sehingga ruang itu terus-menerus mengalami guncangan dan gerakan. Ada sebuah tangga batu di ruangan itu, yang memanjang hingga mencapai cermin perunggu kuno. Naga Laut Utara memimpin Mu Chen dan 9 Nether ke titik ini, dan kemudian menyerahkan segel tembaga ke Mu Chen. Picu item ini, dan kamu akan bisa mengakses Mirror of Judgment. Namun, Anda tidak dapat menggunakannya untuk menyerang, karena Anda tidak dapat mengaktifkan artefak ilahi ini dengan kemampuan Anda saat ini. Jika Anda menyalahgunakannya, Anda akan terluka parah dengan serangan balik itu. Petik 2. Mu Chen mengangguk saat dia menerima segel tembaga. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Naga Laut Utara tersenyum saat dia menghilang. Dia tidak bersikeras untuk tinggal, meskipun dia penasaran mengapa Mu Chen meminta untuk meminjam cermin penghakiman. Namun, dia tidak menyelidiki. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Dengan kepergian Naga Laut Utara, ruang menjadi sunyi. Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat cermin penghakiman yang besar saat energi spiritualnya melonjak ke segel tembaga di tangannya. Seberkas cahaya samar keluar dari telapak tangannya dan langsung ke permukaan gelap cermin penghakiman. Berdengung, riak kecil bergerak melintasi cermin, dan cermin penghakiman berangsur-angsur menjadi jelas. Namun, permukaan cermin memiliki kedalaman yang tak terduga, seolah-olah itu adalah langit malam, dan memancarkan aura misterius. Mu Chen menarik napas dalam-dalam saat dia mengulurkan tangannya. Di tengah lampu yang berkedip-kedip, halaman Immortal Pages yang misterius muncul dalam sekejap. Dengan menjentikkan jarinya, halaman dari halaman abadi berkibar, akhirnya berhenti di udara di depan cermin penghakiman. Berdengung, saat permukaannya beriak, aliran cahaya berkedip dan berubah menjadi seberkas cahaya. Itu melonjak keluar, membungkus dan memasuki halaman-halaman abadi. Berdengung, saat cahaya menelannya, cermin penghakiman tiba-tiba bergetar hebat, dan riak di permukaannya menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Mu Chen dan Nine Nether melihat dengan cemas. Katalog Immortal memang menakutkan, meskipun mereka telah menggunakan halaman-halaman abadi sebagai sumber utama, Mirror of Judgment hampir kehilangan kendali. Mata mereka tertuju pada permukaan cermin penghakiman, tapi beberapa menit berlalu dan yang tersisa hanyalah kegelapan. Melihat ini, alis Mu Chen terjalin erat. Apakah katalog abadi itu hebat, bahkan cermin penghakiman tidak dapat mendeteksi jejaknya? Nine Nether menghela nafas. Memang, itu layak menjadi tubuh surgawi primitif yang legendaris. Mu Chen tetap diam, tetapi dia menatap pemandangan itu tanpa berkedip. Beberapa menit berlalu saat kekecewaan di mata Mu Chen tumbuh. Nine Nether hanya bisa menepuk pundaknya dengan lembut. Namun, saat Mu Chen dan Nine Nether berpikir bahwa semua harapan telah hilang, permukaan cermin, yang selama ini tetap diam, akhirnya beriak dengan keras saat gambar buram mulai muncul di permukaan yang gelap. Mu Chen dan Nine Nether menjadi cerah karena ekstasi melonjak di mata mereka. Apakah cermin itu akhirnya mendeteksi sesuatu? Istana Surgawi Kuno, riak berfluktuasi di cermin perunggu kuno, dan warna gelap yang dalam dan misterius memudar seperti air pasang. Gambar buram mulai tampak tidak jelas. Mu Chen dan Nine Nether menatapnya dengan saksama. Di cermin perunggu besar, tampak ada benua yang tak berujung. Pegunungan terhampar tanpa akhir. Sudut pandang yang menghadap tampaknya dari ketinggian, seolah pemandangan itu masih naik. Mu Chen menatap kosong ke benua aneh. Dia tidak tahu tempat terkutuk apa itu. 9 Nether, bagaimanapun, menatap serius pada garis pegunungan dan medan. Alisnya berkerut seolah sedang memikirkan sesuatu. Gambar-gambar itu terus bermunculan dan akhirnya seakan menjelma menjadi peta benua. Benua itu memiliki luas yang tak terlukiskan dan luar biasa. Mu Chen menatap peta medan yang aneh dan hanya bisa tertawa getir. Dunia terlalu luas, dan ada benua yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, tidak mudah untuk mengetahui di mana itu hanya dengan peta medan. Selain itu, Mirror of Judgment tidak mengungkapkan kepada mereka lokasi yang tepat dari katalog abadi. Apakah mereka akan mencari tanpa hasil seperti lalat tanpa kepala di benua yang begitu luas? Kemungkinan menemukannya sangat rendah.
Sama seperti Mu Chen tidak bisa menahan senyum, cahaya samar-samar menyatu ke cermin penghakiman sekali lagi. Itu menjadi istana kuno di mana matahari dan bulan digantung, dan cahayanya bersinar seolah-olah telah menyelimuti benua yang luas itu. 9 neter melihat istana kuno dengan matahari dan bulan melayang di atasnya. Tubuhnya bergetar karena keheranan melonjak di matanya. Gambar itu tidak bertahan lama dan perlahan menghilang. Permukaan Mirror of Judgment menjadi gelap lagi, dan cahaya yang menyelimuti halaman abadi juga menghilang. Mu Chen mengulurkan telapak tangannya saat halaman abadi mendarat di atasnya dan dengan cepat diserap ke dalam tubuhnya. Kami sama sekali tidak memiliki petunjuk. Mu Chen menghela nafas pelan. Dia tidak tahu tentang benua aneh atau istana kuno. Belum tentu. Nine Nether, yang telah menatap Mirror of Judgment, tiba-tiba tersenyum. Setelah mendengar pernyataan ini, Mu Chen tertegun. Kejutan melonjak di hatinya ketika dia memahami arti kata-kata 9 Nether. Apakah dia menemukan sesuatu? Jika saya tidak salah, benua yang muncul dalam cermin penghakiman seharusnya adalah benua Tianluo, salah satu dari 10 benua super di dunia 1000 besar. Salah satu dari 10 superkontinen di dunia 1000 besar, benua Tianluo. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Di dunia 1000 besar, yang paling terkenal adalah 10 superkontinen, yang dianggap sebagai wilayah inti di seluruh dunia 1000 besar. Daerah ini sangat makmur dengan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, sebanyak bintang di langit. Aku takut jika dibandingkan dengan benua Tianluo, benua langit utara tempat Akademi Spiritual Surga Utara berada bahkan tidak bisa menandingi kunang-kunang. Di benua Tianluo, kekuatan puncak manapun tidak lebih lemah dari Akademi Spiritual Surga Utara. Petik 2. Setelah mendengar ini, Mu Chen mendecakkan lidahnya karena terkejut. Meskipun dia tahu bahwa benua surga utara bukanlah apa-apa di dunia 1000 besar ini, dia tidak mengharapkannya sampai tingkat ini. Bagaimanapun, tidak peduli apa, Akademi Spiritual Surga Utara dapat dianggap sebagai penguasa seluruh benua surga utara, tetapi dibandingkan dengan superkontinen itu hanya tidak signifikan. Anda tampaknya sangat akrab dengan benua Tianluo. Mu Chen mulai di Nine Nether karena terkejut. Apakah kamu tahu dari mana asalku sebelum aku gagal melewati kesengsaraan? Nine Nether tersenyum. Sok dan ketidakpercayaan tertulis di wajah Mu Chen saat dia menjawab, ini benua Tianluo. Bingo. Nine Nether mengangguk dengan serius. Klan 9 Nether juga ada di benua Tianluo. Mu Chen bertanya dengan heran. Klan 9 Nether tidak berada di benua Tianluo. Saya baru saja pergi ke tempat itu ketika pertama kali mulai berkultivasi. Selain itu, saya memiliki wilayah saya sendiri di sana. Nine Nether menyeringai puas. Kamu bahkan membangun pengaruh dan memiliki kekuatanmu sendiri. Mu Chen benar-benar tercengang pada saat ini. Saya tidak membentuk pasukan, tetapi saya diundang oleh seorang penatua untuk bergabung dengan salah satu pasukan teratas. Bagaimanapun, hidup akan menjadi sangat sulit jika seseorang tidak memiliki latar belakang saat melakukan perjalanan di dunia yang luas, terutama di benua Tianluo di mana terdapat banyak kekuatan tertinggi yang tersembunyi. Petik 2. Oh, sebenarnya ada kekuatan tertinggi yang ingin Anda ikuti. Mu Chen tersenyum. Saat itu, saya belum berhasil dalam evolusi, dan saya bahkan tidak memiliki kekuatan penguasa. Kekuatan yang saya miliki tidak signifikan di benua Tianluo. Kekuatan teratas tempatku berada disebut wilayah Daluo, tetapi Anda tidak boleh meremehkannya. Itu adalah salah satu kekuatan teratas di benua Tianluo, dan saya khawatir kekuatan keseluruhannya hanya akan lebih kuat daripada Akademi Spiritual Surga Utara. Selain itu, saya juga menduduki peringkat sebagai pemimpin senior di wilayah Daluo. Nine Nether tersenyum gembira. Kamu bahkan tidak memiliki kemampuan tingkat sovereign saat itu, dan kamu bisa menjadi pemimpin senior. Mu Chen bertanya dengan ragu. Hehe, ya, saya memiliki dukungan kuat untuk mendukung saya. Seringai Nine Nether semakin bangga. Mu Chen jengkel. Jadi dia mendapat pangkat pemimpin senior dengan menarik. Dia menggelengkan kepalanya saat dia melirik cermin penghakiman. Jika yang muncul di cermin penghakiman adalah benua Tianluo, lalu bagaimana dengan siluet istana dengan matahari dan bulan yang muncul kemudian? Apa artinya? 9 alis Nether merajut bersama saat dia merenung sejenak sebelum menyatakan perlahan, saya telah mendengar rumor di benua Tianluo, bahwa ada istana surgawi kuno yang tersembunyi di sana. Pemiliknya dikatakan sebagai keberadaan berdaulat yang dapat memindahkan langit dan bumi di zaman purba, dan bahkan penguasa surgawi tidak dapat dibandingkan dengan sosok ini.
Petik 2. Ekspresi Mu Chen berubah karena terkejut. Bahkan penguasa surgawi tidak bisa menandingi orang ini. Seberapa menakutkan sosok ini. Rumor mengatakan bahwa di dalam istana surgawi, ada keberadaan artefak ilahi yang diinginkan penguasa bumi, bahkan penguasa surgawi, akan inginkan. Namun, setelah bertahun-tahun, sepertinya belum ada yang melihat sekilas istana surgawi kuno, jadi itu selalu menjadi rumor. Petik 2. 9 Neter merenungkannya, saat dia berkata dengan lembut, jika katalog abadi memang ada di istana surgawi kuno, saya pikir sangat mungkin bahwa keberadaan berdaulat ini bisa menjadi salah satu dari 10 penguasa yang memiliki kendali atas tubuh surgawi primitif di zaman purba. Orang ini bahkan mungkin master pertama dari tubuh abadi primordial. Petik 2. Mu Chen mendengarkan dengan sungguh-sungguh analisis 9 Neter. Tapi itu masuk akal. Mungkin katalog abadi benar-benar memiliki beberapa tautan ke istana surgawi kuno, tetapi informasi ini membuatnya pusing, terlepas dari apakah istana surgawi kuno benar-benar ada atau tidak. Bahkan jika itu benar-benar muncul, itu pasti akan menyebabkan keributan besar, dan jika dia ingin mendapatkan katalog abadi dari kekuatan tertinggi yang tak terhitung jumlahnya, itu sama saja dengan merebut makanan dari harimau dan sangat berbahaya. Namun, apapun yang terjadi, dia tidak akan mudah menyerah sekarang setelah dia mendapatkan beberapa petunjuk setelah melakukan semua masalah ini. Sepertinya kita punya tujuan berikutnya, kata Mu Chen lembut. Pergi ke benua Tianluo, itu adalah tempat yang bagus untuk memajukan kultivasi Anda. Nine Neter tersenyum. Tujuan saya sekarang adalah menjadi cukup kuat untuk dapat melindungi orang-orang yang ingin saya lindungi. Benua Tianluo adalah salah satu superkontinen, jadi saya pikir itu akan lebih menarik dan berbahaya daripada benua surga utara. Petik 2. Benua Tianluo memang tempat yang bagus, karena dia bisa berlatih kultivasinya dan bertanya-tanya untuk mengumpulkan informasi tentang istana surga kuno. Dalam hal ini, jika ada kesempatan pada saat itu, dia akan mampu mengalahkan yang lain. Tentu saja, sebelum melakukan ini, dia masih harus meningkatkan kekuatannya sendiri. Jika tidak, bahkan jika istana surgawi kuno muncul, kemampuannya yang terbatas tidak akan membuatnya memenuhi syarat untuk bersaing dengan yang lain. Aku tidak menyangka bisa kembali ke benua Tianluo, tapi aku merindukannya. Nine Neter mendesah, merasa sentimental. Ketika dia meninggalkan klan 9 Neter, dia langsung pergi ke benua Tianluo. Kemudian, karena melewati kesengsaraan, dia malah menemukan alam spiritual utara kecil setelah beberapa putaran peristiwa. Dalam keadaan aneh, dia bahkan menempa ikatan garis darah dengan Mu Chen. Lebih jauh lagi, yang lebih kebetulan adalah bahwa Mu Chen sekarang harus pergi ke benua super ini. Takdir benar-benar tidak dapat diprediksi. Ayo pergi. Ketika kami tiba di benua Tianluo, saya mengandalkan Anda, penduduk lokal yang akrab dengan tempat itu. Mu Chen tersenyum. Berikan saja nama saya, dan saya jamin Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di benua Tianluo. Nine Neter tersenyum. Mu Chen memutar matanya saat dia mengabaikannya. Terlepas dari seberapa kuat wilayah Daluo milik 9 Neter, itu hanyalah salah satu kekuatan teratas di benua Tianluo. Meskipun 9 Neter adalah salah satu pemimpin senior, tidak mungkin dia melakukan apapun yang dia inginkan di benua Tianluo. Mu Chen berbalik dan menyapu lurus ke bawah tangga batu panjang sebelum melangkah menuju celah spasial. Meski tidak mendapat informasi spesifik kali ini, hasilnya sudah cukup memuaskan. Setidaknya dia memiliki petunjuk umum, daripada harus berkeliling dan mencari tanpa tujuan seperti orang buta. Dua sosok muncul dari dalam celah spasial saat fluktuasi spasial beriak. Mereka muncul tepat di depan aula utama Akademi Spiritual Surga Utara. Di depan mereka, naga Laut Utara tersenyum saat dia melirik mereka. Apakah semuanya sudah beres? Mu Chen mengangguk saat dia mengembalikan segel tembaga ke naga Laut Utara dan memberikan rasa terima kasih yang tulus. Terima kasih, Tetua Laut Utara. Dengan lengan naga Laut Utara yang berkembang, retakan spasial secara bertahap menghilang. Dia melirik pemuda di depannya, ekspresinya melembut saat dia berkata, kamu akan segera pergi. 3 hari dari sekarang. Mu Chen menarik napas dalam-dalam saat dia menekan perasaan rindu. Naga Laut Utara mengangguk ringan, dan senyum muncul di wajahnya yang keriput. Saya menunggu kabar tentang Anda. Saya yakin Anda akan memukau semua orang saat itu. Anda adalah kebanggaan Akademi Spiritual Surga Utara kami. Saya tidak ingin murid es kita dibayangi oleh banyak talenta di dunia 1000 besar.
Petik 2. Aku akan melakukan yang terbaik. Mu Chen tersenyum cerah saat dia menoleh untuk melirik akademi spiritual yang akrab yang selalu dipenuhi dengan vitalitas. Dalam sinar matahari terbenam yang tersisa, siluet yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit menuju berbagai area akademi spiritual surga utara. Asosiasi Dewi Luo, Wilayah Petir, Arai Konvergensi Roh, Balai Nilai Spiritual. Dalam cahaya matahari terbenam yang meredup, lokasi yang sudah dikenalnya mulai menghilang di bidang penglihatannya. Mu Chen mengulurkan tangannya, senyuman menarik di sudut mulutnya. Dia tidak tahan untuk meninggalkan tempat ini, tetapi dia juga menantikan perjalanan masa depan. Ini bukanlah akhirnya, tapi hanya titik awalnya. Perpisahan, Akademi Spiritual Surga Utara.